Untuk kamu-kamu semua yang belum tahu masalah ini, boleh kalian simak video ini baik-baik, oke? Supaya kalian bisa setting-setting emulator PP SSPP-nya secara maksimal. Khususnya untuk kalian yang pingin setting multiplayer di PP SSPP supaya bekerja maksimal settingan kalian itu, oke? Jadi guys, di dalam emulator PP SSPP itu terdapat dua jenis settingan. Yang pertama itu settingan game dan settingan emulator PP SSPP itu terpisah, ya. Yang kedua, settingan game dan settingan emulator PP SSPP-nya itu nyatu. Now, gimana caranya supaya kita bisa mengetahui game kita itu settingannya itu terpisah sama emulator PP SSPP, atau sebaliknya, game kita itu nyatu settingannya sama emulator PP SSPP? Silahkan cek dulu, lihat apakah game kalian itu nyatu settingannya sama emulator PP SSPP. Dan di sini aku sudah siapin dua game. Di kedua game ini aku juga sudah menyiapkan nih teman-teman, game mana yang settingannya itu nyatu sama emulator PP SSPP, game mana yang settingannya itu terpisah dengan emulator PP SSPP. Kalian tinggal simak baik-baik nih ya, perhatikan. Kalau di gambar icon game kalian itu terdapat logo setting seperti ini di bawah. Ada gambar gerigi roda ini ya, logo setting, lambang setting itu tandanya terpisah dengan emulator PP SSPP. Beda halnya dengan game yang satu ini teman-teman. Lihat, di icon game sini cuma gambar icon gamenya aja ya, nggak ada logo-logo settings gerigi roda di bawah yang lingkaran itu seperti sebelumnya. Kalau nggak ada logo setting seperti itu teman-teman, polos doang cuman icon game saja, nggak ada gambar setting, pokoknya maya di icon game kalian itu, berarti game kalian itu settingannya nyatu sama emulator PP SSPP. Hal yang membuat settingan game kalian itu terpisah dengan emulator PP SSPP adalah ketika kalian mencoba setting gamenya. Aku bakal coba tekan gamenya ya, seperti ini, tekan. Nah, create game config. Kalau sudah create game config, kalian coba back nih ya, aku coba back. Otomatis di icon game kalian yang tidak ada gerigi roda setting sebelumnya jadi ada teman-teman. Setelah kalian klik atau pencet create game config, itu langsung settingannya terpisah dengan emulator PP SSPP. Kalau misalnya kalian belum mencet buat konfigurasi permainan atau belum pencet create game config, settingannya itu masih satu teman-teman ya. Tapi bisa kok kalau misalnya kalian yang asalnya settingan game kalian itu terpisah sama emulator PP SSPP, kalian pingin settingan game kalian itu jadi nyatu lagi sama emulator PP SSPP, itu bisa banget teman-teman. Caranya gampang banget. Dengan kalian tekan aja icon game yang mau kalian ubah settingannya supaya nyatu ke emulator PP SSPP. Pilih game mana terserah. Misal di sini aku game ini ya, tinggal tekan aja icon game ini. Nah, kemudian di sini kalian lihat di kanan ada tulisannya hapus konfigurasi permainan. Itu bahasa Indonesianya, atau bahasa Inggrisnya delete game config. Tinggal delete atau hapus aja teman-teman ya yang ini. Nah, setelah dihapus kalian kembali, lihat di icon game kalian tidak ada logo setting lagi ya, yang secara otomatis berarti settingan game kalian ini sudah nyatu sama settingan emulator PP SSPP. Selamat. Kalau kasusnya seperti ini, settingan game kalian sama settingan emulator PP SSPP kalian nyatu, otomatis tentu saja kalian cukup setting emulator PP SSPP-nya saja. Tidak usah setting bagian gamenya teman-teman, karena di bagian gamenya settingannya juga udah otomatis ngikutin sesuai yang kalian setting di emulator PP SSPP kalian. Itu yang pertama ya. Sekarang yang kedua, settingan game dan settingan emulator PP SSPP-nya itu terpisah. Jika kasusnya seperti ini, settingan game kalian terpisah sama emulator PP SSPP, otomatis tentu saja kalian tidak hanya setting emulator PP SSPP, tapi kalian harus setting juga gamenya. Misal, aku bakal kasih contoh dua ya. Misal yang pertama itu kalian pingin setting gamenya supaya tidak nge-lag, biar gak frame drop, pokoknya supaya smooth dimainin di HP kalian. Kalian tidak hanya setting emulator PP SSPP-nya aja, tapi kalian juga harus setting gamenya. Setting game yang mau kalian setting supaya gak nge-lag itu teman-teman ya. Terus contoh yang kedua, misal kalian pingin setting emulator PP SSPP untuk multiplayer. Untuk multiplayer kalian bukan hanya setting emulator PP SSPP-nya aja, kalian juga harus setting gamenya itu ya. Kecuali kalau kalian settingannya itu nyatu sama emulator PP SSPP, kalian cukup setting emulator PP SSPP-nya saja, tidak usah setting bagian gamenya teman-teman. Tapi untuk kalian semua yang ingin setting game supaya lancar, gak nge-lag, gak frame drop, otomatis kalian harus menggunakan settingan yang terpisah teman-teman.
Soalnya masih banyak banget di antara kalian semua yang mencoba setting PP SSPP, khususnya untuk kamu-kamu semua yang mencoba ingin multiplayer di PP SSPP itu kan harus setting emulator PP SSPP-nya ya. Kalian tuh lupa kalau settingan game kalian itu ternyata pisah sama emulator PP SSPP. Jadi itulah teman-teman ya, dua jenis settingan di emulator PP SSPP yang wajib kalian perhatikan ketika kalian mencoba untuk men-setting PP SSPP. Kak, gimana kalau misalnya kita pengen mabar PP SSPP atau main berdua atau multiplayer tapi menggunakan hotspot? Gimana caranya? Oke, di sini aku bakal kasih tahu aja sekalian ke kalian semua. Oke? Di sini pertama-tama kalian siapa dulu nih, tentuin siapa yang mau nyalain hotspot, si A atau si B. Oke, contoh misal katakanlah si A nyalain hotspot, berarti si B nyalain wifi dan connect ke si hotspot si A. Seperti itu ya. Kalau sudah seperti itu, ini untuk player 2 dulu ya. Langsung aja kita pergi ke settings. Untuk player 2 siap-siap. Langsung pergi ke networking. Nah, di sini enable networking LAN-nya kalian checklist. Change MAC address. Ini untuk address ini intinya nggak boleh sama si player lain. Harus beda. Biar beda gimana? Diklik aja sekali atau 2 kali. Ntar si MAC address-nya bakal berubah, nggak sama. Sip. Untuk LAN channelnya pilih auto. Send Discord-nya terserah kalian. Untuk enable built-in pro ad hoc servernya checklist aja. Nah, di sini yang paling penting change pro ad hoc server IP address. Ini kalian pencet dan kalian pergi ke toggle list ini dan scroll ke bawah. Ntar bakal ada IP address si hotspot teman kalian. Yang aku sensorin ini ya, itu hotspot ID server si teman kalian. Kalian tinggal pencet aja tuh. Nah, tunggu sampai validating addressnya selesai. Ini lagi ngebaca dulu si IP addressnya ya. Loading. Kalau sudah selesai, dia akan muncul tombol OK, bakal keluar, pencet aja OK. Nah, seperti itu. Network chatnya ini kalau misalnya kalian main online baru diaktifin ya teman-teman ya. Ke bawah, dan udah gini aja, beres kan? Itu untuk si player 2. Sekarang untuk si player 1. Okay? Siap-siap untuk player 1, langsung pergi ke settings, kemudian ke networking, enable networking LAN-nya kalian checklist. Change MAC address, ini intinya nggak boleh sama si player lain. Harus beda ya MAC addressnya ya. Kalau udah beda jangan dipencet lagi. LAN channel pilih auto, send Discord-nya terserah kalian. Enable built-in pro ad hoc server kalian checklist aja. Change pro ad hoc server IP address. Nah, untuk di sini dikarenakan kita sudah menemukan IP address hotspot kita di si player 2 tadi, kita udah nemuin di toggle list itu. Kalian tinggal masukin aja IP address si player 2 tadi ke si player 1 ini. Samain ya, itu IP address hotspot punya kamu. Jadi masukin aja, udah ya. Kalau sudah seperti itu kalian klik aja OK. Selebihnya udah gak ada yang harus diatur lagi, sama aja kayak si player 2 tadi ya. Udah seperti itu. Jika sudah semua, langsung aja masuk ke dalam gamenya. Create mode, bukan, wireless. Jeng jeng, tuh kan. Tuh masuk wireless aja dia udah bisa, apalagi main teman-teman. Kita season list ini untuk host, ini untuk host, ini untuk si player 2. Kita host dulu deh. Host kita continue, ininya tar. Ya diaktifin, continue. Si player 2 kemudian join season list. Nah, lagi nge-searching si player, muncul tuh. Yes. Oke. John Cena belah. Yes. Tuh si player 2 tuh bisa tuh. Nah, kan John Cena. Sekarang player 2 pilih. Tuh kan ada kan? No entry. Batista. Tuh bisa kan teman-teman ya? Berhasil. Ini pakai hotspot dan sudah terbukti ini offline. Aku nggak pakai data seluler. Aku nggak pakai sinyal. Ini bener-bener only hotspot. Lihat, sudah terbukti bisa. Ini player 1 maju tuh. Ini player 2 maju nih. Maju, kiri, kanan, kotak, segitiga, bulat, bergaya. Tar, backing dulu. Bergaya Batista. Wow. Let's go. Oh, apa ini? Pada cahaya-cahaya, guys. Sekarang langkah berikutnya adalah kalian harus men-setting si emulator PP SSPP-nya. Bagian networking ya. Enable
enable networking LAN-nya checklist karena itu sebagai kayak apa ya? Kayak enable networking LAN itu kayak nggak aktifin si multiplier-nya itu loh. Kalau kalian nggak aktifin meskipun kalian sudah setting semuanya, itu tidak akan berhasil sama sekali. Fokus. Lihat aku, fokus. Ya, change MAC address ini intinya nggak boleh sama player lain, harus beda. Kalau misalnya udah beda jangan diapa-apain, ingat jangan diapa-apain, ya. Diemin aja. Oh, beda ternyata. Ya udah, lewatin. Kalau sama, diubah. Cara ngubahnya gimana? Bisa kalian randomize pencet ini. Ntar bakal kepilih atau keganti jadi nomor acak. Nah, begitu. Kalau misalnya sama, tapi kalau udah beda, udah lewatin aja. Sekarang ke bagian run channel. Di run channel di sini kita pilih auto aja. Biasanya aku pilih auto di sini, jadi kita pilih auto aja. Untuk send disco itu terserah kalian. Mau dicek atau enggak terserah kalian, ya. Untuk enable built-in pro ad hoc server for this. Untuk ini, player 1 atau host itu harus di checklist. Gak boleh enggak, ya. Ingat, di checklist gak boleh enggak. Untuk player 1 atau si host. Dan untuk change pro ad hoc server IP address ini menggunakan IP address atau bakal bahasnya nanti, ya. Kemudian enable UPnP-nya di sini kan jangan checklist karena ini untuk online menggunakan router WiFi. Kalau kalian checklist, ntar bakal seperti ini. Kan merepotkan sekali, mengganggu sekali permainan kalian. Muncul terus. Bang, kenapa muncul terus ada UPnP gininya? Karena kalian cek ke sininya. Jadi kalian matiin aja, offin aja. Ya, seperti itu. Langsung network chatnya di sini jangan di checklist. Terserah kalian bebas. Boleh checklist boleh enggak. Ini kayak buat ngecek ketika kalian mabar ke PP SSPP atau multiplayer di PP SSPP ini, ya. Kemudian kalian pergi ke bagian port offset. Port offset ini kita bisa pilih menjadi 10.000 atau di bawah aja boleh. Pokoknya bisa 8.000, bisa 5.000, bisa 10.000, 9.000, whatever, terserah kalian. Yang penting gak lebih dari 10.000 mentok-mentoknya, ya. Paling maksimalnya itu adalah 10.000 tulisan ini yang udah aku cobain. Dan port offset ini harus sama dengan si player 2, begitu, ya. Misalnya P1 pakai 10.000, P2 pun harus menggunakan 10.000 juga supaya bisa multiplayer di PP SSPP. Oke. Yang pernah aku cobain selama ini, yang aku cobain waktu itu adalah di sekitaran 410.000. Kemudian kita oke aja di sini. Dan untuk yang lebihnya di sini jangan diapa-apain. Untuk minimum timeoutnya jangan diapa-apain. First connect-nya biar aja kayak gitu, ya. Langsung kita pergi ke bagian sistem nih. Nah, di sistem sini yang harus kalian perhatikan adalah di paling bawah. Di paling bawah sini kita ubah jadi PSP modelnya menjadi PSP model 2000 atau 3000. Ini menjadi PSP versi terbaru, guys, 2000 atau 3000, ya. Seperti itu. Untuk nickname bisa kalian ganti karena ini berpengaruh ketika multiplayer. Nama kalian bakal muncul di PP SSPP gamenya. Aku bakal contoh di sini misalnya jadi nama Kiki. Nah, seperti ini. Easy. Jadi ubah aja sesuai nickname kalian. Jika di icon game kalian itu terdapat grid-grid seperti ini, itu artinya kalian harus setting gamenya juga. Bukan hanya setting emulator PP SSPP-nya aja. Berarti setelah kalian setting si emulator PSP-nya di sini, kalian mau nggak mau harus setting juga bagian gamenya juga. Ada yang setting dari mulai game setting, kemudian networking, dari mulai sini sampai paling bawah, samain settingannya sama yang ada di sini. Nah, begini guys, samain sama yang ada yang di gini, ya. Begituin bagian sistemnya juga harus sama, gitu. Cek aja dulu kalian bolak-balik apakah sama atau tidak settingannya. Nah, ini sesimpel banget, nggak ada icon grid-grid seperti itu. Itu berarti settingan gamenya sudah nyatu sama emulator PSP. Yang berarti kalian bisa langsung cobain gamenya tanpa harus setting bagian gamenya juga. Udah konekin ke Spot si player 1 kan. Jadi kita setting aja langsung ya. Aku lupa, sorry. Kita ke bagian setting, di sini kita ke bagian setting, kemudian ke bagian networking. Tapi sebelum ke networking sini kita pergi ke sistem dulu deh. Karena ini paling penting guys. Kita ke paling bawah. Di paling bawah sini ada yang namanya PSP model. Di PSP model ini kita samain sama device tadi. Karena device tadi menggunakan PSP model 2000 atau 3000. Tapi juga di player 2 kita pakai juga PSP model 2000 atau 3000. Biar hasilnya sama dan maksimal. Masih fokus. Oke, good. Lihat. Masuk ke bagian nickname di sini. Nickname ganti sama nickname kalian, terserah. Bebas itu mau apa aja, bebas terserah kalian ya. Kemudian paling atas lagi tidak ada yang harus kita setting lagi. Kita ke bagian tools. Not tools tapi networking. Jangan ada kepencet ya, bahaya networking. Nah, di sini kita ke paling bawah ke bagian network chatnya. Untuk network chat di sini kalian boleh dicek boleh enggak, terserah kalian. Ini opsional. Kemudian kita pilih ke bagian enable UPnP-nya. Nah, untuk ini jangan di checklist. Ingat, kalau di checklist sama kayak tadi guys. Kalau di checklist akan sangat merepotkan sekali, mengganggu, muncul terus. Paling bawah dulu. Enggak. Kita pergi ke bagian ini, enable networking LAN-nya. Di sini kalian checklist paling atas nih ini.
checklist ya, nggak boleh enggak, karena ini untuk mengaktifkan si multiplayernya. Kalau kalian sudah setting semuanya tanpa setting ini, itu samanya bohong. Cara selanjutnya adalah di change MAC address ini. Di sini adalah yang paling penting. Kalian nggak boleh sama player lain, harus beda pokoknya ya. Nggak boleh sama. Ingat itu. Buat bedanya gimana? Kalau kalian misalnya pas dicek device-nya itu sama nih MAC address-nya, berarti kan harus diubah tuh. Kalian tinggal pencet aja randomize kayak gini. Nanti pilih yes, otomatis bakal berubah. Nggak sama, beda lagi guys. Gitu ya. Langsung aja di LAN channel di sini kita pilih auto aja seperti itu. Send Discord-nya opsional, boleh cek boleh nggak terserah kalian. Kemudian untuk change pro ad hoc server IP address aku bakal jelasin. Dan di sini enable bleed in pro ad hoc server khusus player 2, ada yang harus di checklist, ada juga yang enggak. Kebanyakan game di checklist biasanya itu bisa multiplayer. Tapi kalau misalnya nggak bisa multiplayer atau ada sedikit masalah, coba jangan di checklist guys. Begitu ya. Untuk player 2 khusus. Di bagian port offset PSP compatibility. Di sini karena player 1 tadi aku menggunakan 10.000, yang berarti di sini pun aku harus pakai 10.000 lagi. Karena harus disamain sama player 1 tadi guys. Port offset di player 2-nya. Samain 10.000 juga. Ya. Gitu. Kemudian oke. Sisanya udah ada yang apa-apain lagi. Tapi aku tuh di dalam gamenya itu guys, kalian lihat di sini ada icon gerigi roda, yang berarti settingan gamenya sama emulator PSP-nya terpisah. Aku yakin ini gamenya ini belum ke setting nih. Kita tekan nama icon gamenya. Game setting. Lihat nih teman-teman. Networking tuh belum ke setting semua. Port offset masih 0. Yang udah kita setting jadi 10.000 tadi, ya kan? Yang berarti harus setting lagi. Tapi settingannya itu samain yang ada di settingan sini guys. Samain aja semuanya sama kalian. Tuh, begitu ya. Cek-cek aja dulu. Pokoknya kalian samain settingan game ini sama emulator PSP kalian. Nah, ini checklist. Pokoknya samain semua ya teman-teman ya. Samain. Intinya samain nih. Samain. Oke, 10.000. Contoh seperti ini. 10.000 ya. 10.000. Nah, sistemnya kita coba lihat di sistem sini. Ininya itu udah aku coba 2.000 3.000 juga. Nah, ini lihat kita pakai settings, networking 10.000 ininya, dan ininya pun sudah menjadi 10.000. Ya. Begini guys. Tuh. Jadi kan sama. Itulah kalau misalnya settingan game sama emulator PSP-nya terpisah. Tapi kalau settingan game sama emulator PSP-nya itu nyatu, seperti aku jelasin tadi, gak usah harus setting gamenya lagi. Jadi begitu setting emulator PSP-nya udah. Begitu. Ngerti ya? Yuk cobain wireless lobby. Oke, wireless lobby dan create game. Tungguin ya, accessing network tungguin. Yang berarti kita lanjut di sini. Wireless lobby lagi. Kemudian nanti bakal muncul nama player 1. Ini dia, yang nge-host. Kita bisa kalian semua lihat di sini bekerja. Oke. Let's go. Oh, berhasil loh guys, tuh lihat. Ini ya. Tuh. Lihat no. Iya. Sini. Tuh, bisa. No problem. Apalagi kalau kalian pakai hotspot ya. Itu biasanya lebih stabil dibanding pakai WiFi guys. Intinya di sini kalau kalian mau change pro ad hoc server IP address itu menggunakan IP address kondisi jaringan yang sedang kalian pakai. Bisa dari IP address si hotspot, bisa juga IP address dari si WiFi. Itu tergantung kalian. Kalian mau pakai IP address yang mana nih? Yang di si WiFi atau yang di si hotspot? Misal kalian dapat IP address yang di si hotspot nih. Berarti si hotspot tersebut masukin IP si hotspot tersebut, dan kemudian si WiFi itu di bagian ad hoc server ini menggunakan IP address yang sama dengan si hotspot tadi. Misalnya kita menemukan IP address di si hotspot itu adalah 164 ini kayak gini. Terus kita kasih titik 99.8.1. Misal kayak gini IP address si hotspot. Yang berarti ini juga bakal harus disamain di bagian si player 2 tadi. Masukin juga sama kalian 164.99.8.1. Yang dengan begitu hasilnya IP address ini player 1 dan player 2 menggunakan IP address yang sama. Itu menunjukkan IP address yang ada di si hotspot. Gitu. Hey, I am Kiki G. Bagaimana ya caranya supaya kita bisa multiplayer di PP SSPP, mabar game PP SSPP? Caranya adalah dengan men-setting emulator PP SSPP-nya agar bisa multiplayer atau mabar. Gimana cara setting PP SSPP-nya supaya bisa multiplayer atau mabar? Aku bakal kasih tahu kalian hari ini, tenang aja. Sebelum itu, aku mau ngasih tahu dulu kalau settingan yang aku berikan ini untuk semua game.
Asik untuk semua game. Iya, akan tetapi kalian kudu tonton video ini sampai habis, sampai selesai. Jangan di skip-skip dan dengerin aku berbicara dengan baik. Why? Mengapa? Supaya kalian mengerti apa yang aku bicarakan dan mengerti cara setting PPSSPP-nya, yang pada akhirnya kalian bisa deh multiplayer atau mabar game PPSSPP dengan lancar. Terakhir, saat ini aku bakal kasih tahu untuk pengguna WiFi dulu ya, WiFi dan juga menggunakan handphone. Jadi mabarnya handphone ke handphone lagi. Jadi kalian tuh si host dan si join atau player 1 dan player 2 harus nyalain WiFi dan konekin ke koneksi WiFi yang sama. Lalu bagaimana yang tidak memiliki WiFi sendiri, sedangkan di lokasi yang saya tinggal itu tidak ada WiFi sama sekali, hanya modal HP Android saja, tapi pingin multiplayer atau mabar PPSSPP sama temen, bisa kok pakai hotspot. Sistemnya kayak mabar MCPE, Minecraft Pocket Edition. Kalau kalian tahu, jika masih bingung, gak usah khawatir, aku bakal bahas yang menggunakan hotspot nanti. Stay tune aja. Oke lah kalau gitu, langsung kita mulai ya. Siap ya? Yang pertama, siapin masing-masing HP Android yang kalian miliki, P1, P2. Kemudian silahkan nyalain WiFi-nya di masing-masing HP Android kalian. Seperti ini guys, nyalain WiFi-nya. Nah, gitu. Konekin ke WiFi yang tersedia. Tapi inget ya, harus connect ke jaringan WiFi yang sama. Misal tadi kan yang aku jelasin di awal, si A punya WiFi sendiri di rumah dan ajak temannya yaitu si B bermain ke rumahnya si A agar bisa mendapatkan koneksi WiFi yang sama. Jadi si A connect ke WiFi si A-nya sendiri karena punya sendiri, lalu si B connect ke WiFi yang punyanya si A. Seperti itu. Jadi saling berbagi WiFi lah. Intinya connect ke WiFi yang sama. Kalau sudah, selanjutnya adalah di antara kalian pilih salah satu saja di antara kalian. Siapa yang mau mencari IP address WiFi yang sudah berhasil kalian berdua konekin. Misal si A yang mau cari, oke, berarti si B cukup diam saja ya. Biarkan si A yang mencari tahu berapa IP addressnya. Guys, kalau misalnya kalian masih bingung cara mengetahui IP addressnya kayak gimana, aku bakal bahas di video terpisah ya. Sekalian cara masukin ke PPSSPP-nya dengan baik dan benar. Karena kalau sekarang takutnya nggak fokus. Hari ini kita fokus aja ke setting PPSSPP multiplayer. Ya, baik. Anggaplah IP address-nya sudah ketemu. Jika sudah, maka sekarang tentukan di antara kalian pilih salah satu siapa yang mau jadi host atau player 1. Misal contoh saya, si A yang ingin jadi player 1 atau host. Berarti si B jadi yang join atau sebagai player 2. Sampai sini ngerti? Ngerti ya? Bagus. Oke, yang kedua, kalian harus punya gamenya. Download dulu ROMs ISO PSP-nya. Sebelum download, tentuin dulu kalian pingin mabar game apa, pingin multiplayer di PPSSPP game apa. Perlu diingat ya, multiplayer game di PPSSPP masih ada beberapa yang belum 100% berjalan dengan baik, dengan mulus, atau bisa dibilang belum stabil, karena masih harus ada yang diperbaiki sama developer PPSSPP-nya, yaitu PPSSPP Team. Semoga aja dengan seringnya update PPSSPP di Play Store, multiplayer di PPSSPP semakin maksimal ya, biar kayak mabar dari PSP ke PSP. Keren. Ini rame banget sih. Pangde pepang dede. Pangde pepang dede. Ntar kakakku di mana nih? Hei, sini ya, ke belakang nggak? Sini dulu tuh. Ini sebagai bukti nih berhasil multiplayernya nih. Kabur ya tulunya. Dan masuk aja tuh sokat listrik. Kalian bisa dukung tim PPSSPP dengan membeli PPSSPP yang versi Gold agar tim PPSSPP bisa terus kembangin PPSSPP semakin baik, khususnya untuk multiplayer. Kita kembali ke topik. Selain ada beberapa game yang belum stabil multiplayer, ada juga yang asalnya harusnya bisa multiplayer tapi di PPSSPP jadi gak bisa multiplayer atau mabar, seperti Lego Batman misalnya. Jadi kalian harus cari-cari dulu game mana yang cocok sama kalian untuk mabar saat ini dan sudah bener-bener lumayan lancar buat mabar di PPSSPP kayak game Monster Hunter Portable 3RD HD atau Lego Star Wars 2 The Original Trilogy seperti aku ini. Ini game sekitar 87%-an lah
teman-teman, enak mabar di PPSSPP. Jadi lumayan. Setelah ketemu game apa yang kalian mau, kalian tinggal download saja dan perhatikan regionnya. Suka ada kan waktu mau download gamenya, misal The Warriors ISO USA, The Warriors ISO Europe, atau The Warriors ISO Japan. Iya, ini kan cuma misal doang ya, The Warriors versi Jepang. Silakan pilih mau pakai region apa, sebab nantinya game tersebut harus sama-sama dimiliki oleh P1 dan P2. Seperti gini misalnya, P1 download The Warriors PPSSPP USA, berarti P2 juga harus download The Warriors PPSSPP yang USA. Jangan beda USA dan Europe. Buat memastikan lagi ketika kalian semua sudah punya gamenya sudah tampil di sini di PPSSPP kalian, coba kalian tekan lama icon gamenya deh, tekan seperti ini. Nah, ntar bakal kelihatan region gamenya nih di bawah seperti aku gini. Ini kan aku Europe ya. Ntar kalian juga bakal kelihatan tuh game kalian regionnya apa di sini. Bakal kelihatan jelas di sini. Silahkan coba kalian samain regionnya. Samain sama teman kalian. Region gamenya harus sama P1 dan P2. Jika beda, usahakan samakan dulu. Nah, sekarang pertanyaannya gimana untuk bisa nyamain ID regionnya. Jadi waktu kalian mau download gamenya itu bisa kalian sepakatin sama teman kalian. Kalian mau downloadnya di website mana, samain sama teman kalian tuh. Atau kalau misalnya kalian deketan, boleh kirim game yang kalian punya ke teman kalian itu agar game dan regionnya itu sama. 3 sarimi isi 3. Jadi lapar, gak ada sarimi isi 3. Oke, fokus. Aku saranin untuk kalian semua yang pengen multiplayer di PPSSPP, kalian harus menggunakan game yang ori, bukan yang non ori atau kompresan. Misal gini deh, seperti yang kita ketahui, size dari The Warriors di PPSSPP atau The Warriors PSP ISO itu sebesar 1,67 GB. Itu yang aslinya. Sedangkan kalian nemu versi The Warriors yang size-nya itu cuma 900 MB. Kalau kalian menggunakan game yang itu, ditakutkan fitur multiplayernya bermasalah karena game kompresan itu ada beberapa yang dipotong. Ditakutkannya itu yang pas bagian multiplayer itu loh yang dinonaktifkan fungsinya. Jadi aku saranin kalian pakai yang original aja supaya hasil multiplayernya itu maksimal ya teman-teman ya. Jika untuk versi PPSSPP dan warna PPSSPP ini banyak yang komentar di channel ini katanya nggak berpengaruh, meskipun versinya beda, warnanya beda, masih tetap bisa multiplayer. Itu nggak apa-apa, tapi kalau misalnya kalian minta saran dari aku, itu mending samain aja biar hasilnya semakin maksimal lagi teman-teman. Sekarang kita langsung aja setting si PPSSPP-nya. Oh iya, untuk setting saat ini player 1 dulu ya, atau si host. Jadi player 2 cukup diem aja dulu, duduk manis, tungguin sampai player 1 sudah beres setting ya. Untuk player 1 atau host, siap-siap kita bakal setting. Angkat HP-nya, siapin PPSSPP-nya, dan fokus dengerin aku bicara dan lihat videonya baik-baik ya. Oke, sekarang kita pergi ke settings teman-teman. Di setting sini kalian semua silakan masuk ke bagian networking. Nah, di sini di bagian enable networking LAN-nya, di sini silakan checklist aja player 1, change MAC address. Di bagian sini intinya MAC address-nya nggak boleh sama si player lain, harus beda. Tapi jika sudah beda, udah biarin aja lewat. Kalau misalnya sama, tinggal kalian pencet dan pilih yes. Ntar MAC address-nya bakal berubah acak, angkanya jadi beda seperti itu ya. LAN channel di sini kita pilih auto saja. Send Discord ini boleh di checklist, boleh enggak, terserah kalian, bebas, gak bakal ngaruh ke multiplayer atau mabarnya. Sekarang kita ke bagian ad hoc server. Di ad hoc server ini untuk enable built-in pro ad hoc server, silahkan di checklist ya teman-teman ya. Kita ke atasin dulu. Ini sudah di checklist, MAC address-nya udah, LAN channel auto ini bebas, enable build-nya udah di checklist. Sekarang kita pergi ke change pro ad hoc server IP address localhost. Di bagian sini, karena kalian sudah menemukan IP address WiFi yang sedang kalian gunakan, kalian tinggal masukin IP address itu ke sini. Berapa IP address-nya? Masukin. Misal segini contoh doang ya. Nah, ini contoh doang, bukan IP address sungguhan, sebagai contoh doang ini ya. Down dan oke. Kemudian oke deh. Ntar bakal muncul di sini teman-teman. Gitu. UPnP-nya kita biarin nggak di checklist aja. Sekarang ke bagian chat. Di chat ini berguna untuk yang mainnya jarak jauh, baru ini di checklist. Tapi kalau deketan nggak usah di checklist, nggak apa-apa. Scroll ke bawah lagi. Di sini kita pergi ke bagian port offset. Port offset sini 0 sama dengan PSP compatibility.
Ini kalian boleh pilih jadi 1024 atau 5000 juga boleh, atau 10.000. Jadi cuma 3 itu ya, 1024, 5000 atau 10.000. Aku recommendedin di sini 10.000 aja guys. Jadi kita pilih 10.000 aja seperti ini ya. Oke. Minimum timeoutnya ini nggak usah diapa-apain, biarin aja. First connect, faster connect ini nggak usah di checklist. Oke. Sekarang kita ke sistem. Di sistem sini kita scroll ke bawah pelan-pelan. Nggak ada yang harus kita atur ya. Oh ya, di bagian emulationnya ini kalian checklist ya. Checklist, ignore bad-nya checklist juga. Ini kalian pilih yang fast. Force real clock-nya di sini kalian unchecklist. Ini pilih auto saja. Ininya off ya. Kemudian ke bawah lagi, generalnya nggak usah. Cheat-nya nggak usah pakai cheat. Nah ini PSP model kalian ganti ke PSP 2000 atau 3000 ya, seperti itu teman-teman. Ceng nickname-nya, ini nickname ini kalau kalian multiplayer, ntar nama kalian bakal kelihatan tuh. Kalian mau kasih nickname atau nama apa teman-teman, seperti itu. Contoh di sini aku bakal kasih nama Kikiji ya, kayak gini, Done. Oke, sudah gitu. Sekarang sebagai bonus nih, aku bakal pergi ke grafik yang ngaruh ke multiplayer ya. Sepengalaman aku ini ngaruh ke multiplayer teman-teman. Di bagian beacon, di beacon sini kalian semua harus menggunakan beacon yang sama. Misal P1 pakai Vulkan, P2 juga pakai Vulkan. Jangan Vulkan dan OpenGL. Kalau seperti itu kadang-kadang suka blue screen, white screen, dan juga malah nggak bisa multiplayer teman-teman ya. Jadi usahakan menggunakan beacon yang sama. Misal di si player 2 nggak ada Vulkan, adanya hanya OpenGL. Kalau si P1 ada OpenGL dan Vulkan ada 2. Mau nggak mau P1 ubah ke OpenGL, nyamain sama si P2 OpenGL, seperti itu ya. Terus kemudian rendering resolution tuh kayaknya mah nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh, software rendering enggak, ini enggak, full screen enggak, display enggak. Nah, di frame rate control, di bagian frame skipping sini nih, kalian semua kalau pengen multiplayer atau mabar di PPSSPP, usahakan frame skippingnya pilih off ya. Karena kalau jika satu kayak gini, takutnya gamenya kecepatan, mau faster gitu. Jadi aku saranin kalian semua pilih off saja, off, mati ya. Frames keeping type-nya di sini pilih number of frames saja. Autonya jangan di checklist. Kalau kalian checklist, ntar ini bisa nyala sendiri nih pas multiplayer, kan merepotkan. Jadi unchecklist saja autonya ya. Alternatif speednya unlimited, ini auto aja, biarin dari sananya. Ininya masih sama, dari sananya disable, ini disable, ini unlimited ya teman-teman ya. Tuh cek ke sini unlimited. Nah gitu, bentar, disable, unlimited. Nah gitu. Skip buffer effect, aku saranin untuk kalian semua yang ngechecklist ini, kalau pengen multiplayer, khusus multiplayer ya, ini sebaiknya jangan dulu di checklist deh, untuk jaga-jaga supaya bisa multiplayer dengan lancar teman-teman ya. Ini jangan di checklist, semua player ya, jangan hanya si player satu doang. Player 2 pun skip buffer effect-nya jangan di checklist ya. Skip GPU readback-nya ini nggak usah di checklist juga, biarin aja. Vertex chest-nya ini sama ini bisa kalian checklist dua-duanya. Aku tahu biar gak nge-lag kan, ya kalian coba aja dulu, siapa tahu bisa teman-teman. Tapi kalau misalnya ngaruh ke multiplayernya, coba kalian unchecklist seperti ini. Karena memang mau nggak mau guys, jadi ibarat kalian tuh main PSP, dari PSP ke PSP lagi gitu loh ya. Kalau ini pilih high aja, ininya kita pilih, biarin aja gini ya. Ininya jangan di checklist. Ini pilih up to 2. Geometry shadernya kita unchecklist. Hardwarenya checklist. Ini checklist. Ini nggak usah. Kemudian ke bawahnya masih gini aja. XBRZ off. Di posterize-nya di sini kalian unchecklist aja. Texture shader off. Ini pilih 16 kali. Texture filteringnya auto. Udah gitu aja. Sudah teman-teman ya, FPS gini aja. Selesai deh. Itu untuk si player 1 ya. Sekarang kita bakal setting si player 2. Hey player 2, jangan diem baik, bangun. Ayo kita setting sekarang bareng-bareng sama aku. Let's go. Siap guys, untuk player 2 nih, versinya sama, versi 1.1554 kayak si P1. Warna PPSSPP nya pun sama kayak si P1 ya, biru. Langsung P2 kita ke settings. Di sini kita bakal coba ke bagian grafik dulu deh ya. Seperti biasa,
Beaconnya P2 samain sama si P1 ya. Harus sama beaconnya, jangan beda. Ini juga harus samain. Pokoknya mas samain semua kayak si P1, ininya. Friendskeeping inget off. Ininya kita pilih number of frames saja. Unchecklist, autonya jangan di checklist. Alternative speednya pilih unlimited yang pertama. Yang kedua pilih disable. Skip buffernya ini bagian sini di speed hack. Ini kalian gak usah di checklist kalau bisa semua ya. Jangan di checklist. Kalian coba dulu checklist. Kalau misalnya set multiplayer gak ngaruh, berarti aman. Tapi kalau misalnya multiplayernya ngaruh, entah error atau kecepatan atau gimana, coba ininya di unchecklist semua teman-teman. Ya, seperti itu. Kalau ini samain pilih high aja kayak si P1 tadi. Di performance, di sini kalian pilih unchecklist ininya. Ini pilih up to 2. Geometry shader coolingnya kalian unchecklist aja. Hardware transformnya di sini checklist. Software ini checklist. Hardware ininya jangan di checklist. Ininya masih sama auto. Default dari sananya, default. Pokoknya semuanya samain kayak si P1. Intinya harus sama sama si player 1 ya. Kalian tuh pokoknya harus sama settingannya. Yes, udah deh setting bagian grafiknya ya. Sekarang player 2 langsung ke networking nih. Nah, sama kayak si player 1 ya. Settingannya samain teman-teman. Enable networking lainnya tadi kan si player 1 di checklist. Berarti player 2 pun di checklist di sininya. Change MAC address. Waduh, ini sama dong MAC addressnya. Berarti kalau sama kayak gini gimana teman-teman? Nggak beda, tinggal pencet kemudian yes, nanti bakal berubah. Plan channel di sini P2 pilih auto juga karena kebetulan P1 pakai auto juga. Send Discord ini boleh di checklist boleh enggak, terserah kalian. Ad hoc server sekarang ya. Untuk enable built-in pro ad hoc server khusus player 2 ini sesuaikan. Misal kalian checklist ininya enable built-in pro ad hoc servernya, tapi saat multiplayer gak bisa, gagal. Coba nggak di checklist. Begitupun sebaliknya, ketika nggak di checklist gak berhasil multiplayernya, coba checklist. Insya Allah berhasil teman-teman, seperti itu. Ya tapi kalian nggak usah terlalu khawatir tentang enable built-in pro ad hoc server ini karena kebanyakan game itu harus di checklist. Jadi aman-aman aja. Kemudian change pro ad hoc server IP address localhost. Di sini silahkan masukin IP address yang sudah P1 masukin di PPSSPP-nya. Samain, minta lihat. Bro, IP addressnya berapa nih? Nih, kata P1 tuh. Silahkan P2 masukin deh ke sini IP addressnya. Samain kayak si P1 berapa. Misal segini, contoh doang. Jika sudah, oke, dan oke. Jadi kalian memiliki koneksi internet yang sama, IP addressnya pun sama gitu ya. Sip, mantap. UPnP-nya di sini kalian jangan di checklist aja. Chatnya jangan di checklist. Kita scroll ke paling bawah. Port offset di sini seperti yang aku bilang, boleh 1024, boleh 5000 atau 10000. Berhubung tadi si P1 pilih 10.000, jadi kita pilih 10.000 juga ya di sini ya. 10.000. Kita pilih 10.000. Mana? 10. Tah, gini. Oke. Untuk minimum timeout-nya 0 aja. Force, first connect, faster connect jangan di checklist. Di sistem sini kita scroll ke bawah. Nah, ininya demulation-nya fast memory checklist, ignore bad checklist. Ini metodenya pilih yang fast. Force real clock-nya jangan di checklist. Change emulated PSP clock, CPU clock 0 aja auto. Rewind snapshot-nya pilih 0 aja, off. Sini kalian PSP modelnya harus pilih PSP 2000 atau 3000 ya. Dan nickname-nya jangan lupa ganti agar namanya bisa berubah teman-teman pas multiplayer nanti. Misal tadi kan Kikiji, aku di sini bakal kasih nama lagi aja Oke. Sudah deh, selesai. Selanjutnya, sebelum masuk ke gamenya, P1 dan P2 bareng-bareng ya, ini dua-duanya harus ikutin. Silakan tekan gamenya lama seperti ini. Nah, lihat di paling kanan ada menu, ada play, ada create game config. Jika di kanan masih ada tulisan create game config atau buat konfigurasi permainan, maka kalian semua bisa langsung play gamenya. Tapi kalau misalnya seperti ini, di kanan ada menu game setting sama delete game config, setting dulu gamenya dan samain sama settingan yang ada di emulator PPSSPP tadi yang sudah kita sama-sama setting. Harus sama persis, jangan beda ya. Atau kalau kalian gak mau pusing-pusing nih, aduh
Lama lagi dong, aku bingung nih nyama-nyaminya kayak gimana. Ini kalian bisa kok, supaya gamenya ini jadi nyatu settingannya sama emulator PPSSPP. Jadi kalian gak usah setting gamenya, cukup setting PPSSPP-nya aja. Gimana caranya? Seperti ini. Delete game config, atau hapus konfigurasi permainan. Tinggal delete. Tapi teman-teman, kalau kalian delete game config, game kalian settingannya bakal ubah jadi yang ada di PPSSPP sini, bekas aku. Ya, jadi kalau misalnya kalian gamenya itu disetting biar gak nge-lag, itu bakal jadi rada nge-lag lagi. Karena settingan kalian itu udah kehapus, keganti sama default yang aku kasih ini, teman-teman. Ya, jika sudah siap semuanya, langsung masuk aja ke dalam gamenya. Wah, nggak ada bahasa Indonesia ya. Tidak apa-apa lah, langsung saja kita play, guys. A long time ago in a galaxy far, far away. Sip, ini kalian semua sudah masuk ya ke dalam gamenya. Sekarang, Kak, gimana multiplayernya ini masih sendiri? Aku pingin mabar, Kak. Bagaimana? How multiplayernya? How? Oke, tadi kan aku ngasih taunya si A jadi player 1 ya, atau si host. Berarti si A atau si host atau player 1 di sini pencet start. Kalau player 2 cukup diem aja. Jangan mencet apapun. Diem aja, duduk manis santai ya. Player 1 atau host si A tadi silakan pergi ke wireless lobby sini. Network initialized di atas. Kalau sudah ada tanda tulisan warna putih seperti itu, network initialized, tandanya settingan kalian semua berhasil, teman-teman. Lanjut, P1 langsung aja create game atau membuat permainan di sini. X saja. Nah, accessing network. Nah, kemudian si player 2 baru bertindak sekarang nih. Player 2 langsung aja di sini pencet start, langsung ke wireless lobby juga. Tungguin, ada tulisan sama di atas network initialized, dan pilih nama nickname si player 1. Untuk nickname kan tadi aku kasih nama Kikiji. Berarti di sini namanya adalah Kikiji, teman-teman. Langsung pilih deh nickname tersebut, nickname si player 1 ya, X. Alhamdulillah. Bisa mabar deh, teman-teman. Udah, kalian gini tinggal mabar aja multiplayer P1 boleh gerak nih. Smoothly guys, lumayan lah, sekitar 87%-an lah kalian bisa namatin game ini di PPSSPP sambil mabar. Ya, sama ya, gitu. Oke, jadi gitu aja. Semoga kalian semua mengerti. Aku sudah bahas sedetail mungkin untuk kalian semua. Semoga kalian bisa ya multiplayer di PPSSPP. Hey there, welcome di I Am Information. Aku adalah pemberi informasi terbaik di seluruh dunia yang pernah ada. Salam kenal semuanya. Kali ini aku bakal kasih tahu kamu gimana cara multiplayer di PPSSPP versi 1.17.1 versi terbaru. Sebelum kamu melakukan multiplayer di PPSSPP, ada beberapa hal dulu yang harus kamu lakukan. Pertama, kamu harus punya wifi. Yang kedua, yang gak kalah penting adalah teman. Yang ketiga adalah kalian harus memiliki game yang sama. Misalnya game Warriors, nah kalian pun harus ada Warriors di masing-masing handphone kalian semua ya. Dan itu regionnya harus sama, ingat. Misalnya player 1 pakai region USA dan player 2 menggunakan USA juga, nggak boleh beda. Setelah selesai semuanya disiapin, Kadon Sare Kiki buka PPSSPP-nya sekarang. Tahun deh ya. Mana keyboard mouse. Pertama-tama di sini silahkan buka emulator PPSSPP-nya. Hey, gak usah khawatir, untuk yang di HP kalian tinggal ke Play Store kemudian ketik PPSSPP yang ada di sana, install dan buka. Wah, versi terbaru. Pertama-tama di sini silahkan buka emulator PPSSPP-nya. Pertama-tama kalian lihat di sini di logo game kalian dan settingan sini. Jika di logo kalian tidak ada gambar gerigi roda, maka kalian cukup setting emulator PPSSPP-nya saja. Networking System. Di sistem sini kita scroll ke bawah dulu. Kita ubah PSP mode menjadi PSP mode 2000 atau 3000. Silahkan kalian checklist ini, enable networking LAN-nya. Kita ke paling bawah. Dan for offset di sini aku biasanya pakai 10.000 karena ini yang paling worth it selama ini aku cobain. Tapi kalian bisa bereksperimen sendiri dan samain setiap playernya angkanya. Mau 10.000, sepakatin semuanya 10.000 gitu. Sekarang kita ke bagian UPnP. Buat UPnP ini kalian jangan checklist. Kalau misalnya di checklist nanti bakal muncul terus UPnP-nya di layar warna merah. Itu merepotkan dan mengganggu sekali. Ini network chat kalau misalnya main jarak jauh atau online pakai zero tier ini wajib di checklist. Tapi kalau misalnya kita jarak dekat mainnya, ini nggak usah di checklist. Tahan sebentar. Aku bakal jelasin lebih lengkap apa yang dimaksud oleh I Am Information tadi.
terkait masalah wifi. Sebelum kesana kalian harus tahu dulu bahwa multiplayer PPSPP ini kita memerlukan 2 device. Yes, perlu 2 device karena ini wireless. Gak ada kata harus satu layar bisa split screen kayak PS2 itu enggak. Kita perlu 2 device. Sama kayak PSP, multiplayer itu kalau misalnya kita mau main berdua atau bertiga atau berempat itu kudu punya 2 PSP. Kalau pengen main 2 player, 3 PSP. Kalau pengen main 3 player, begitupun di PPSPP. Settingan terbaik pun gak akan pernah berhasil kalau misalnya kalian gak ikutin apa yang aku bilang tadi. Dan yang paling penting, yang paling penting di sini suka gagal terus, gagal tidak bisa. Itu adalah di bagian IP address. IP address emang memegang peranan yang sangat penting untuk multiplayer di PPSSPP. Makanya jangan sampai bikin kesalahan. Kita bisa menggunakan 3 cara. Pertama itu dari wifi, hotspot, online. Ini menggunakan data seluler. Dan kita bakal bahas sekarang di sini adalah menggunakan wifi. Karena kita menggunakan wifi itu berarti cara penyetingannya gimana? Kita harus terhubung player 1 dan player 2 itu kudu terhubung ke koneksi jaringan wifi yang sama. IP addressnya menggunakan IP address koneksi jaringan yang sedang kalian pakai. Kalau wifi berarti pakai IP address wifi yang sedang kalian pakai. Kalau kalian teman, ini solusinya. Let's go! Bangun multiplayer PPSSPP hari ini juga. Cepat main bersama mabar. Dan chain make address ini intinya nggak boleh sama-sama player lain, harus beda. Pelan channel di sini aku pilih auto. Chain Discordnya nggak usah di checklist, atau bebas terserah kalian. Kalau aku nggak di checklist ya. Enable built-in pro ad hoc server. Untuk player 1 harus di checklist, nggak boleh nggak. Atau sebagai host ya, change pro ad hoc server IP address yang aku bilang tadi. Nah, aku juga sekalian kasih tahu gimana cara untuk bermain multiplayernya di game yang bakal kalian mainin. Untuk contoh, di sini aku bakal contohnya di game Sokom 3. Kita di sini bakal bermain 3 player nih. Ada kakakku, Kasul, temannya kakakku, dan aku. Caranya gampang banget, kita tinggal masuk aja ke menu multiplayer yang ada di game tersebut. Kalau di sini kan adanya itu ada co-op play sama competitive play. Di sini kita bakal masuk yang ke co-op play. Ini tuh game kayak konflik. Kalau kalian tahu game konflik, ini cocok banget nih. Buat kalian suka game konflik, ini cocok banget guys. Karena ini game mirip banget kayak game konflik. Langsung kita pilih jangan hanya infrastruktur, tapi pilih yang ad hoc. Tungguin. Untuk players itu di sini kita langsung pencet kotak untuk create game atau membuat permainan. Ini langsung pilih campaign. Yeah, kita namatin bareng-bareng di game ini. Game ini bisa co-op, yang berarti namatin bareng-bareng guys, sama teman kita, bukan versus. Nah, oke, kita pilih create game langsung. Ntar buat namanya kita ubah namanya ini aja udah ya. Langsung create game. Nah, jika sudah membuat permainan seperti ini atau membuat game yang otomatis, nanti teman-teman kalian bakal gabung nih. Ada kakakku, contohnya sama teman kakakku. Silakan pada gabung, join. Nah, ada Bang Kemok, Mang Beef. Oh ya, buat kalian juga yang mau tahu, kalau misalnya pingin tahu cara multiplayer bertiga, ini kan aku caranya untuk 2 player. Kalau yang pengen tahu cara bertiga, kalian komentar aja di bawah. Aku bakal bikinin yang untuk 3 playernya gimana nanti ya. Ayo. Yo, kita main, let's go. Buat nembak R1, kalau mau auto target. Buat nembaknya X. Awas. Musuh. Berhenti semuanya, berhenti ya. Yuk, bisa yuk. Komik. Bahkan R1 sambil gerak. Ya, bisa. Bisa. Ya. Ini di atas ada sniper dong. Hey Kiki, malah main. Kasih tutorial untuk player 2-nya belum? Gimana ini ceritanya? Ayo kasih dulu. Aku out biar kamu yang urus sekarang untuk player 2. Oke? Bye. Untuk player 2 di sini gampang banget. Kalian pertama-tama nyalain wifi dulu, tentu saja. Konekin ke koneksi wifi yang players itu connect. Jadi sama-sama connect PS1 dan player 2 itu connect ke wifi yang sama. Terus ke bagian networking. Di sini kita masuk ke bagian enable built-in pro ad hoc server. Untuk player 2 ini khusus untuk player 2 aja ya. Enable built-in pro ad hoc servernya itu tergantung game, karena ada beberapa game yang nggak harus di checklist untuk player 2. Jadi misal seperti ini. Ketika kalian cobain game Sokom, multiplayernya nggak bisa nih ya contohnya. Kalian coba ke di checklist enable built-in pro ad hoc servernya untuk player 2. Begitupun sebaliknya, ya, ngerti ya? Untuk selebihnya kalian tinggal tonton aja di video sebelumnya, karena untuk selebihnya itu hampir sama kayak player 1 guys. Bisa nggak nge-headset teman sendiri bentar? Sas CR apa? Kamu lihat kanan coba pas nge-headset bentar. Jangan dong. Hey guys, selamat datang kembali sama aku, I am Kiki G. Yah, aku tahu, I know, aku tahu. Ada banyak banget yang berkomentar di channel aku ini, Kak, kok aku nggak bisa ya
Kak, kok aku error connection, error beginilah, error begitulah. Dikarenakan pada banyak yang error, pada banyak yang gagal. Jadi di sini aku bakal bikin nih, hal apa aja sih yang bisa ngebikin kalian semua itu gagal saat ingin mencoba main multiplayer di PPSSPP. Hal pertama yang bisa ngebikin kalian gagal saat main multiplayer di PPSSPP ini adalah ID game yang berbeda. Udah aku jelasin, kalau kita mau main multiplayer atau mabar di PPSSPP, itu si ID gamenya kudu wajib harus sama, gak boleh beda. ID game player satu sama player lainnya tuh harus sama, gak boleh beda teman-teman. Oke, yang kedua hal yang bisa ngebikin kalian gagal main multiplayer di PPSSPP adalah settingan emulator PPSSPP yang berbeda. Sekarang kita pergi ke settings. Di bagian grafik ini, di beacon khususnya, beacon ini kalau misalnya kita main ya mabar, si player satu pakai Vulkan, maka player lain juga harus ngikutin tuh pakai Vulkan semua. Modenya juga samain, simulate samain, software renderingnya samain, frame rate control. Di bagian ini nih teman-teman ya, frame skipping. Aku saranin ke kalian semua untuk khusus main multiplayer atau mabar di PPSSPP, kalian semua pakai frame skipping off. Ya, aku tahu. I know. Dalam beberapa HP, frame skipping ini berguna banget ya. Ngebantu banget untuk ngatasin game lag, untuk ngatasin game yang lambat, agar gamenya itu lebih stabil atau smooth lah. Justru ini teman-teman, kan frame skipping ini ngecepetin gamenya ya. Justru itu, gamenya kecepatan. Aku nyaranin juga ke kalian, mainin game yang sekiranya bisa di masing-masing HP, tanpa harus ngesetting frame skipping. Untuk number of frame-nya ini samain aja sama si player lain. Samain aja pokoknya mah ya. Auto frame skip-nya jangan di checklist. Untuk resolusi ini bebas sih. Kalau untuk resolusi ini bebas, boleh bebas. HW scaler-nya bebas. Grafik di sini ini speed up nih. Speed up ini kalian samain ya, dipakai atau enggak tuh. Sepakatin sama player lain. Kalau pakai semua, kalau enggak semua. Kayak gitu ya. Terus udah deh kayaknya. Oh iya, di emulator PPSSPP versi dulu, versi old, itu ada menu timer hack. Nah, menu timer hack itu jangan kalian aktifin, matiin aja. Emang sih, menu timer hack itu kan ngebantu untuk ngecepatin gamenya ya. Tapi itu bisa ngebikin kalian gagal main multiplayer di PPSSPP. Jadi untuk yang ada menu timer hack, itu unchecklist aja, atau jangan di checklist ya. Untungnya di versi terbaru ini, PPSSPP, menu timer hack gak ada, jadi kita gak usah khawatir. Nah, networking yang harus sama, teman-teman. Untuk enable networking lainnya kalian checklist. Change MAC address. Untuk change MAC address, seperti yang aku bilang di video-video sebelumnya, ngebahas tentang multiplayer games PPSSPP, gak boleh sama si player lain, harus beda. Jika MAC addressnya udah beda semuanya, udah, biarin aja, jangan diapa-apain, ya. Tapi kalau misalnya ada beberapa yang sama, coba kalian ubah biar beda. Cara biar beda gimana? Diklik sekali atau 2 kali, ntar si MAC addressnya bakal berubah jadi beda kayak gitu. LAN channelnya di sini pilih auto aja ya. Send Discord ini nggak terlalu ngaruh. Enable built-in private Enable built-in private server. Bagian sini khusus player 1 atau host ini wajib dicentang atau di checklist ya. Untuk player lain sesuaikan. Kalian cobain dulu nih. Soalnya ada beberapa kasus yang di checklist malah gak bisa, malah bisanya gak di checklist baru bisa. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Change Pro Ad Hoc Server IP Address. Di bagian ini banyak banget yang salah. Banyak banget yang error di bagian sini nih. Semoga aku bisa ngejelasin secara detail ya ke kalian ya. Oke, change Pro Ad Hoc Server IP Address localhost. Di sini kita gini aja dulu ya. Pingin main pakai apa nih contohnya? Misalnya kita pingin main pakai wifi. Oke. Berarti kan si player 1 sama player 2 itu connect ke wifi yang sama nih. Nah, habis connect ke wifi yang sama, kemudian kalian cari IP address wifi tersebut. Kak, bagaimana cara mengetahui server IP address wifi-nya? Aku nggak tahu caranya. Untuk caranya gampang banget. Oke, player 1 sama player 2 udah connect ke wifi yang sama kan? Kalau sudah, semuanya di masing-masing HP itu
kalian silahkan pergi ke toggle list ini teman-teman. Nih ya, toggle list, kemudian kalian scroll ke bawah. Nah, itu dia ID server IP address WiFi kalian. Kemudian si player 2 ikutin ID server IP address yang di si player 1, masukin ke player 2 seperti itu. Begitupun sebaliknya. Oke, yang kedua main pakai hotspot. Pakai hotspot. Di sini tentukan siapa yang mau jadi host. Misalnya si A jadi host, berarti si A nyalain hotspot. Si B jadi player 2 kan ya, yang join. Berarti si B nyalain wifi dan connect ke si hotspot si A, si player 1. Pertama-tama untuk bagian IP address server ini, server IP address untuk player 2 dulu nih yang pakai wifi. Tinggal pergi ke toggle list ini, set kayak biasa, scroll ke bawah. Itu yang diblurin ya. Entar kalian bakal nemuin di paling bawah itu server IP address hotspot si A. Nah, kalian masukin tuh ke player 2. Kemudian si player 1 ngikutin juga, masukin IP address yang di player 2 itu. Untuk port offset dan lain-lainnya segini aja. Ya, samain, semuanya samain secara overall, semuanya samain aja. Untuk tools ini nggak ngaruh sistem. Nah, di sistem ini aku coba scroll ke bawah ya. Di sistem ini samain aja teman-teman, samain. Tapi di bagian PSP modelnya samain. Misalnya kalian main di model 1000, semuanya pakai 1000 ya, player 1 sama player lain semuanya 1000. Kalau misalnya kalian main di PSP 2000, player 1 2000, player lain juga 2000, ikutin kayak gitu ya. Udah, gini aja. Ini intinya samain ya. 1000 semua, 2000 semua kayak gitu. Terus yang ketiga, saat bermain game, kita pencet gamenya. Saat mau ingin mencoba main multiplayer atau mabar di PPSSPP, kalian jangan sekali-kali pencet tombol ini. Cepetin. Nah, tombol nge-fast ini tuh nggak boleh, speed toggle tuh. Ntar bakal terjadi gagal. Seperti sama kayak frame skipping, dia bakal ngecepetin gamenya. Kayak gitu ya. Ntar bakal kecepetan kalian dan terjadilah connection error. Ya pokoknya ikutin aja ya. Ini selanjutnya versi emulator PPSSPP-nya harus sama ya. Misalnya player 1 pakai versi 1.13.2, maka player lain juga ngikutin pakai versi 1.13.2 seperti itu ya. Oke, thanks untuk kalian yang udah nonton sampai selesai. Kita ketemu lagi nanti di video berikutnya. Bye bye.